عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين وقال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam Lailatul Qadar itu dan malam Jauharul Muqaddimah sebetulnya ya kan. Dan malam Lailatul Qadar itu afdal daripada segala malam di dalam setahun nisbah pada hak kita. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam paling afdal dalam setahunan, tetapi dipandang dari kitanya. Kita memandang malam Lailatul Qadar, atau bagi kita malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling afdal bagi kita. Tetapi kemudian daripada malam diperanakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Lailatul Qadar ini ibah malam kelahiran Rasulullah. Jadi yang paling afdal secara mutlak itu adalah malam dilahirkannya Rasulullah. Itu paling afdal itu dulu. Habis itu hanya malam Lailatul Qadar bagi kita adalah malam Lailatul Qadar yang paling afdal setelah malam kelahiran Rasulullah. Dan mengiringi malam Lailatul Qadar itu malam Mi'raj. Bagi kita pulang imbah malam kelahiran Rasulullah, malam apa yang paling hebat? Malam Lailatul Qadar. Imbah malam Lailatul Qadar apa bagi kita yang paling hebat? Malam Rajab 27 Rajab itu paling. Kemudian malam Arafah, kemudian malam Jumat, kemudian malam Nisfu Sya'ban, dan adapun yang tinggal daripada segala malam maka yaitu bersamaan sekaliannya. Ini malam-malam yang khusus atau malam-malam yang diutamakan. Dan adapun pada hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kalau menurut Rasulullah, bagi Nabi ini bagi kita adalah bagi kita malam kelahiran Nabi, malam Lailatul Qadar, malam Mi'raj, dan terus malam-malam yang lain. Tapi kalau bagi Rasulullah, malam yang terlebih afdalnya adalah malam Mi'raj. Bagi diri Rasulullah, malam yang paling afdal adalah malam Mi'raj. Kenapa? Karena melihat ia padanya akan Tuhan Rabbul Alamin. Karena di malam itu Rasulullah tasyhadul dzat. Jadi itu malam yang paling afdal bagi Rasulullah. Jadi bila ditakuni orang malam apa yang paling afdal, nang menjawab malam Rabiul Awal bujur, nang menjawab malam Lailatul Qadar bujur, nang menjawab malam Mi'raj bujur, barataannya bujur. Dan sebab afdal malam Lailatul Qadar pada hak kita, hak itu diri kita lah, hak itu diri ya kan. Hak itu biasanya kalau di dalam ilmu tauhid itu bihaqillah ay bidatihi gitu lah. Dan sebab afdal malam Lailatul Qadar pada hak kita karena adalah amal padanya terlebih baik daripada amal 1000 bulan. Karena malam Lailatul Qadar lebih afdal daripada amal 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 8 tahun berapa tahun?
1000 bulan bagi 12 berapa guru? 8 tahun berapa guru? Itu enggak ada itu. Berapa? 1000 bulan bagi 12 berapa? 83 tahun. Nah, 83 tahun jangannya tahunnya lah. Di ibadat malam Lailatul Qadar baik dituruninya lah ada lah kitanya lah. Pokoknya bila kita beribadat malam itu ya lah, maka sama lawan beribadat 83 tahun kada tambah semalam Lailatul Qadar nang kada ada Lailatul Qadarnya tuh 83 tahun yang tiada padanya malam Lailatul Qadar. Seperti firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yakni bermula amal pada malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada amal 1000 bulan yang tiada padanya malam Lailatul Qadar. 83 tahun, 83 tahun. Dan sebab dinamakan malam Lailatul Qadar karena besar qadarnya. Nih kenapa jadi disambat Lailatul Qadar? Kenapa? Karena besar qadarnya dan kemuliaannya. Karena arti qadar sini berarti asyarafu ya kan, kemuliaan, karena malamnya adalah malam yang mulia dan besar pahala bagi orang yang mengerjakan ibadah padanya, dan diturunkan padanya akan Al-Quran sekaliannya dengan sekali turun daripada Lauh Mahfuz. Nah, Al-Quran ya kan turun dari Lauh Mahfuz, kemana turunnya? Kepada Baitul Izzah pada langit dunia. Jadi dari Lauh Mahfuz Al-Quran nih diturunkan Tuhan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit pertama, yang mana itu bacakannya bahasa kita adalah Ka'bahnya bubuhan malaikat. Yang mana dari Baitul Izzah jakannya dibuku rakan betuk pas bepintangan lawan Ka'bah. Jadi dari Lauh Mahfuz diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran ke Baitul Izzah itu langsung sebidian, berataan turun, sebidian turun ya kan? Itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan dia atas urut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerai-cerai dengan sekira-kira pekerjaan yang jatuh dan berhajat kepadanya di dalam masa 20 tahun. Nah, dari Baitul Izzah sampai kepada Rasulullah ini nang berincit-rincit ya, menurut keadaan yang terjadi sama Rasulullah. Berapa lawasnya? Ada nang memadahkan 20 tahun. Jadi beda-beda juga riwayat, ada nang memadahkan 20 tahun, ada nang memadahkan 23 tahun, ada nang memadahkan 25 tahun turunnya ya. Jadi dari Baitul Izzah turun lawan Rasulullah berincit-rincit selama 20 tahun atau 23 tahun. Kalau dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, nah ini ada yang memadahkan turunnya sekaligus malam Lailatul Qadar, turunnya sekaligus. Ada juga yang memadahkan turunnya itu cukup setahunan. Apa-apa ayat yang pacangan turun lawan Rasulullah setahunan, turun pada malam Lailatul Qadar itu dulu tang setahunan. Tahun dulu turun pulang. Kesan cukup setahunan sampai 20 tahun. Nah dari Baitul Izzah jangan lawan Rasulullah yang berinci-rinci tunggal kita. Atau nah, jadi kenapa jadi disambat malam Lailatul Qadar? Nah, berarti di sini menganggap qadar itu artinya syarat kemuliaan. Malam ini malam yang mulia. Atau karena ditakdirkan Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar itu akan segala perkara. Berarti mengartikan malam qadar, arti qadar di situ berarti takdir. Ya, kenapa jadi disambat malam qadar atau Lailatul Qadar? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan semua takdir-takdir yang terjadi sama makhluk, yakni zahirkan akan segala maqadir yang pada azali yang hendak diturunkan dia atas segala hambanya di dalam demikian tahun itu. Jadi
Jadi dalam setahunan pada malam Lailatul Qadar itu nang dipadahakan Tuhan ya. Tuhan bubuhan malaikat, tahuan bubuhan malaikat ya. Seperti firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim, yakni pada malam Lailatul Qadar itu dicerai-ceraikan segala pekerjaan yang dijadikan dia daripada hujan dan rezeki. Nah, jadi malam-malam Lailatul Qadar itu penetapannya yang ada yang memadahkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu penetapannya hujan ya kan, berapa dalam setahunan. Bila malam itu dipadahkan Tuhan, dikehendaki Tuhan di alam azali, anu pacangan banjir, narancak ke berarti tahun itu ya kan. Jadi bimat Lailatul Qadar seperti itulah. Dan rezeki malam Lailatul Qadar dan menghimpunkan dan menghidupkan siapa-siapa nang pacangan lahir tahun itu, dan mematikan siapa-siapa nang pacangan mati tahun itu malam Lailatul Qadar ada nang madahkan gitu ya kan. Dan lainnya hingga kepada seumpama tahun yang kemudian setahunan. Maka diberikan nuskhah rizki atau catatan masalah rizki dan hujan dan tumbuh-tumbuhan kepada Mikail. Nah, Mikail nang ampun urusan nang tukang ampun pegangnya ya kan. Hujannya berapa dalam setahun itu, nang dapat rezeki siapa-siapa nang tahun itu. Masalah tumbuh-tumbuhan, nah tahun itu tuh tumbuhan malaikat Mikail nang tahu, malaikat Mikail nang dijulungi nang diserahi Tuhan. Dan diberikan nuskhah perang itu bahasa kitanya apa caranya perang ini itu daur alam lah, berkecam alam di daur, dan bergerak bumi kata gempa dan telan bumi longsor lah, telan bumi longsor lah. Dan soikoh itu apa? Petir ya kan? Petir. Ini kepada Jibril. Nang ngurus itu adalah Jibril ya kan? Bertugas ya kan? Ini badan isyarat tahun kita nih lah. Yang namanya komandan itu berbagi-bagi ya kan? Anak buah. Nggak ada nang seorang unta di budatan gawi ya. Dan diberikan nuskhah suratan segala amal kepada Israfil. Dan diberikan nuskhah suratan segala maksiat kepada malaikat maut. Nah ini siapa catatan yang berbuat maksiat tahun itu, nah malaikat maut nang pegang ini ya kan. Bilang mau bener nama-nama ini aja nang terpancak menggawe maksiat ini nang sarikan. Ya kan. Maka domir piha yang fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha domir hanya itu kembali kepada malam Lailatul Qadar pada jumhur mufassirin. Kebanyakan ulama tafsir memadahkan hak-haknya itu kembalinya kepada malam Lailatul Qadar. Dan kata setengah mereka itu dikembalikan domir itu kepada malam nisfu Sya'ban. Sebagian ulama memadahkan malam nisfu Sya'ban. Jadi beda pendapat ulama adalah makanya kita malam nisfu Sya'ban bamalan atau malam Lailatul Qadar iya juga nih antara ini ya kan. Kalau pina malam Lailatul Qadar iyanya, maka ditakdirkan segala perkara itu dan ditabitkan dia di dalam suratan dan diberikan dia kepada ampunnya daripada malaikat pada malam nisfu Sya'ban. Dan setengah daripada alamat malam Lailatul Qadar bahwa adalah malam itu tiada panas dan tiada sejuk. Panas kada, sejuk kada, apakah membam-bam lah, mendam, apakah hari pagi kita nya, mendung ya kan, panas kada, hujan kada paginya tuh, ya kan, dan naik matahari pagi-paginya putih, tiada banyak cahayanya. Nah itu cirinya tuh hari itu anu panas kada, hujan, panas kada, dingin kada juga, tapi mataharinya tuh pada tapi bercahaya sakadat ya kan, antara putih-putih kayak itu aja warnanya kada menggelantang abang ke kuning kada ya kan, putih-putih kayak itu aja cahayanya. Nah, karena kenapa jadi kayak itu, karena banyak malaikat naik turun pada malam
itu berpuak puak puak itu apa bahasa kita, berbondong-bondong ya kan. Berpuak-puak itu berbondong-bondong tuh apa tuh, berbondong-bondong tuh apa begulumuk-gulumuk ya kan, berpuak-puak ya kan. Seperti firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yakni turun malaikat dan ruh itu apa? Malaikat Jibril lah padanya, yakni pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu diantara cirinya, diantara cirinya. Jadi nang dijaga itu bukan cirinya itu adalah kalau ancam bangun pagi, nah iya malam tadi aja. Seorang kuring aja juga malamnya ada itu kata ya kan, ada itu kata lain cirinya gini nang kita hadang ya kan, beramal ibadatnya nang dihadang. Diriwayatkan adalah pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat, dan malaikat itulah yang diam pada Sidratil Muntaha. Jadi malaikat-malaikat yang turun itu adalah malaikat-malaikat di Sidratil Muntaha. Nah, di atas langit ketujuh ya kan. Langit ketujuh, di atas langit ketujuh ada Sidratil Muntaha. Malaikat bubuhan situ nang turunan. Dan Jibril alaihi salam, dan sertanya 4 panji. Maka didirikan satu panji itu bahasa kita apa, bendera lah. Didirikan satu panji di atas kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan satu panji didirikan atas Baitul Maqdis, dan satu panji didirikan atas Masjidil Haram, dan setengah riwayat atas Baitullah, dan satu panji didirikan di atas Bukit Tursina. Bukit Tursina itu apa? Dan tiada ditinggal ia akan satu rumah yang ada padanya mukmin laki-laki atau mukmin atau perempuan, melainkan masuk ia akan dia dan memberi salam atasnya. Nah itu pokoknya setiap rumah yang mana di rumah itu ada orang beriman, baik lelakian atau bebinian, pasti dilalui oleh malaikat yang turun tadi. Berkata, ya hai mukmin laki-laki atau perempuan, bahwasanya Tuhan yang bernama Salam memberi salam akan kamu, melainkan orang yang mengekali meminum arak. Nah ini yang kada disalami malaikat, orang yang mengekali meminum arak, mudminu khamrin, orang yang mengekali meminum arak, atau orang mengekali minum-minuman keras, dan memutuskan rahim, memutuskan silaturahmi, dan orang yang memakan daging babi. Ini kada dapat salam dari malaikat, kada dapat salam. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila adalah pada malam Lailatul Qadar turun Jibril di dalam perhimpunan daripada malaikat, mensolawati mereka itu dan memberi salam mereka itu atas tiap-tiap orang yang berdiri dan yang duduk yang menyebut akan Allah. Terus kita beribadat lah. Pokoknya bila orang beramal beribadat pada malam Lailatul Qadar, ya kan? Maka bubuhan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, mereka memberi salam dan mendoakan lawan orang yang beribadat malam itu. Minimal semalam sudah kan, minimal beribadat malam Lailatul Qadar itu minimal apa, sembahyang isya berjamaah dan berniat sembahyang subuh berjamaah. Itu minimal di ibadatnya nih. Minimal menghidupkan malam Lailatul Qadar itu sembahyang isyanya berjamaah, dan berniat hendak sembahyang subuh berjamaah. Berniat hendak sembahyang subuh itu termasuk orang nang dicatat malam itu beribadat. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya malaikat pada malam itu terlebih banyak daripada bilang-bilangan anak batu kecil, maka dikehendaki dengan roh itu malaikat Jibril. Dan kata setengah mereka itu dikehendaki dengan roh itu satu malaikat. Ada juga yang memadahkan roh itu adalah lain malaikat Jibril, tapi adalah satu malaikat yang bagana di bawah arasy, dua kakinya di bawah bumi yang ketujuh, dan adalah baginya 1000 kepala. Nah, Rasulullah melihatnya kan.
tiap-tiap satu kepala terlebih besar daripada dunia, dan tiap-tiap satu kepala 1000 muka, dan pada tiap-tiap muka itu 1000 mulut, dan pada tiap-tiap mulut itu 1000 lidah mengucap tasbih ia akan Allah Ta'ala, dengan tiap-tiap lidah itu 1000 bagai daripada tasbih, 1000 macam daripada tasbih dan tahmid dan tamjid. Dan bagi tiap-tiap lidah itu lugat yang berlain-lain, tiada menyerupai setengah akan setengahnya. Maka apabila membuka, ia akan segala mulutnya dengan mengucap tasbih, tunduk sujud segala malaikat 7 petala langit. Bilainya nih batasbih, nang si ikung tadi ya lah, bila batasbih 7 lapis langit, malaikat yang berada di 7 lapis langit sujud beratan tunduk karena takut akan bahwa terbakar mereka itu dengan nur segala mulutnya. Maka turun ia pada malam itu karena memuliakan akan malam itu. Maka meminta ampun ia bagi segala orang yang puasa, laki-laki dan perempuan daripada umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan sekalian mulutnya hingga naik fajar. Itu mulutnya hingga naik fajarnya, sampai subuh. Dan seyogianya bahwa bersungguh-sungguh dengan mengerjakan ibadah pada malam harinya seperti bersungguh-sungguh ia pada malamnya dengan ibadah. Sungguh dengan mengerjakan ibadah pada harinya itu siang harinya maksudnya lah. Dan ada karena jar guru lu ini lah. Malaikat kan wadah kita sini, wadah kita malam, wadah negara lain bisa aja siang. Di negara lain malam, wadah kita bisa aja siang. Jadi jar guru lu kan beribadat itu kadamun malam aja, siangnya gini juga beribadat. Kalau pindah turunnya di negeri lain, wadah kita sini siang, guring aja kita misalkan bekas malamnya, pas luput jadinya ya kan. Ada guru lu ngadakan kayak itu ya kan. Dan seyogianya, dan adalah malam Lailatul Qadar pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tersimpun ia di dalam 10 malam yang akhir. Menurut Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu kumpulannya, andakannya di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Tetapi pada malam kasar itu terlebih harap akan dia. Lailatul Qadar ujar Imam Syafi'i andakannya di 10 terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan, namun Jarzidin nang paling gonol harapan andakannya itu di malam-malam ganjilnya. Dan terlebih diharap daripada segala malam yang kasar itu, malam yang ganjil itu malam yang 21 dan 23. Dari sekian malam 21, 23, 25, 27, 29, dari 5 malam tuh ujar Imam Syafi'i nang paling diharap turunnya malam 21 dan 23. Dan yang rojihnya, yang rojih ini yang kuatnya, ada pendapat yang kuatnya pulang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu melazimi ia akan malam yang tertentu. Nah, pendapat yang terkuatnya pulang ada mengatakan malam Lailatul Qadar itu kada pindah-pindah. Pokoknya malam, misalkan malam 21, malam 21 tuh bang berumuran, ada juga yang mengatakan kayak itu. Malam 29, malam 29, malam 29 tuh bang ada berpindah-pindah, ada ya, ada juga yang kayak itu. Maka tiada berpindah-pindah ia daripadanya, seperti barang yang diriwayatkan akan ia daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang 27. Menurut Abdullah bin Abbas, malam Lailatul Qadar itu malam 27 dan ada berpindah-pindah. Imam Syafi'i tadi malam 21, 23 ya lah. 21 lawan 23 lawan 27. Tiga malam sudah nih. Nah, nang kuat-kuatnya aja nih kita kumpulkan lah. Nang kuat-kuatnya aja malam 21, 23, 27. Dan bakal berpindah-pindah. Nah,
karena diambil daripada firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, hingga salamun hiya matla'il fajar. Maka bahwasanya kalimat hiya itu 27 daripada segala kalimat surat itu, daripada kalimat surat itu ya Pak. Betul. Inna satu lah, anzalna dua, hu tiga, ya pokoknya hiyanya itu ke 27. Hitungin ya kan, ke 27 27 pas kalimat ke 27, dan yaitu kinanya daripada malam Lailatul Qadar. Dan atas perkataan inilah diamalkan pada segala masa, segala negeri, dan yaitu mazhab kebanyakan ahli ilmu memandangkan malam Lailatul Qadar itu malam 27. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, malam Lailatul Qadar itu malam 27, dan Al-Quran pernah mengisyaratkan ulang hiya khairun, hiya itu kan hiya Lailatul Qadar, hiya itu adalah kalimat ke-27 dari surah Inna Anzalna. Jadi ini syaratnya berarti malam Lailatul Qadar ini malam 27. Ada juga yang memandangkan kayak itu. Dan kata kil, ada juga yang kil itu ujar lah. Kil itu doib biasanya, doib biasanya. Tapi doib ini penyebabnya adalah parawinya, bukan pendapatnya. Kan kalau di dalam ilmu usul hadis kan itulah yang mengolah doib itu bukan matanya, tapi rawinya yang mengolah doib. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah iya, tiada tetap iya pada malam yang tertentu. Ada juga yang memandangkan malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Apa nih gurunya yang bujurnya ya? Dua-duanya bujur ya kan? Bujur. Maka terkadang ada iya pada 21 dan terkadang ada iya pada malam 25. Demikianlah, dan atas perkataan ini menjalani oleh orang sufi. Nah, orang ahli sufi yang kan pernah sidin, aku aja sidin dan namui Lailatul Qadar pindah-pindah. Ada malam 21, ada malam 25, berarti ini pindah-pindah nih. Dan menyebut mereka itu akan dobit ini catatan dan kaidah bagi demikian. Bahkan ulama sufi ini inya sidin ada dapat berulah kaidah bagi demikian itu, dan yaitu jika adalah awal puasa hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar malam 29. Bila malam Jumat, bila hari Jumat awal puasanya, berarti Lailatul Qadarnya malam 29. Tapi ini katakan ini ada pastilah. Ada pasti. Karena mengunting malam 29 aja ya kan. Yang tengah malam. Dan jika awal puasa pada hari Sabtu, maka yaitu malam 21, 29, 21 ya kan. Bila hari Sabtu 21. Dan jika awal puasa hari Ahad, maka yaitu malam 27. Bila Jumat 29, Sabtu 21, Minggu 27. 21, 29, 27. Atau 29, 21, 27. Dan jika awal puasa hari Isnain, hari Senin, maka yaitu malam 29. Senin 29. Dan jika awal puasa pada hari Selasa, maka yaitu malam 25. Dan jika awal puasa pada hari Rabu, maka yaitu malam 27. Dan jika awal puasa pada hari Khamis, hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar malam 21. Nah, kawannya dicatatnya kan diulang rumusan ya. Bila luput turun dia tetap ya kan, turun lagi tetap. Dan telah memilih Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' dan kitab Fatawa, Fatwa al-Kubra ya kan, karangan sini.
akan kaul dengan berpindah. Nah, menurut Imam Nawawi yang ada dalam kitab Majmu' dan kitab Fatawa Muslimin atau Fatawa Kubra ya kan, ujar Sidin berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Imam Nawawi ya kan. Imam Nawawi ini adalah mujtahid tarjih. Imam Nawawi ini adalah sedang dalam mujtahid tarjih, adalah penseleksi pendapat-pendapat yang pernah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Nawawi ini tukang gali lagi dalil-dalilnya. Imam Nawawi ya, yang se anu lawan Sidin Imam Rafi'i. Imam Nawawi Imam Rafi'i itu sama-sama mujtahid tarjih. Bujang Sidin lah, Bujang Sidin yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Bujang Sidin di antara karamat Imam Nawawi ini, Sidin pernah waktu mengarang kitab lampu duduk nang ada di higa Sidin akan ditiup oleh angin pajah lampu itu. Waktu Sidin mengarang kitab di lampu duduk tulis kita pajah lampu duduknya nih masalahnya telunjuk Sidin membenyala. Ini Imam Nawawi telunjuk Sidin membenyala. Adapun Imam Rafi'i sama keramat Sidin yaitu juga waktu Sidin mengarang kitab juga ya sama lampunya mati juga. Nah, namun yang menyala adalah tumbuhan anggur, daun anggur yang ada di sekitaran Sidin. Di Sidin di tempat Sidin Mutola'ah itu ada tanaman anggur ya. Waktu malam lampu nang gesan Sidin Mutola'ah ini mati dan nang benyala ini lapun anggur nang benyala. Imam Rafi'i ya. Habib Muhammad bin Idrus Habib Nayan ya kan Surabaya ya kan. Waktu baca burdah awak Sidin nang benyala ya kan. Waktu baca burdah di majelis Sidin sebenarnya lampunya mati, tapi orang sekitaran Sidin itu pada merasa bahwa mati lampu atau tarang aja ya kan. Yang di sana nang melihat maka mati lampu nggak bisa terjadi tarang. Dilihat ya kan cahayanya itu keluar dari awak Sidin ya kan. Neon khalifahnya Habib Abu Bakar Gersek ya kan. Gawian Habib Neon ya kan, dari Surabaya berjalan ke Gersek, bapak sampai ke Gersek memicikakan batis Habib Abu Bakar Gersek. Tuntung mau urut ya kan, bulik pulang ya kan, dari Surabaya ke Gersek. Gawian ya, waktu Abu Bakar Gersek hendak meninggal ditakuni oleh murid Sidin ya kan, siapa nanti yang menggantikan pian siapa? Ada siap awas siapa yang gantikan pian? Ada jagana, kurangnya ada jagana. Jangan takut pulang siapa yang gantikan pian? Nah waktu itu Habib Neon datang ditimbai Sidin tongkat Sidinnya kan. Disambut oleh Habib Neon. Nah itu kan yang menggantikan aku. Ujar Habib Abu Bakar Gersek. Habib Neon awak Sidin nang benyala ya kan ya. Pada juga pernah dulu belajar lawan guru ya kan, jar guru Anur dulu. Ada juga riwayat yang kata ini di Sidin dari muntung ke muntung. Kada pernah ada tulis di kitab, tapi dari muntung ke muntung di Sidin. Dan Kalampayan pun pernah juga kayak itu. Waktu itu Sidin belajar lawan guru Sidin ya kan. Dan sama mati lampu juga jar guru Anur dari telunjuk ini dikucuk oleh Kalampayan. Baca aja guru nyala ya kan ini wallahu a'lam ya harap benar muridnya bakal sudah nggak jadi itu ya itu orang payah ya tapi dari muntung ke muntung ya dan katanya di dalam Raudhatul Thalibin dan yaitu yang kuat intaha bajuri ya kan. Bahkan di dalam kitab Raudhatul Thalibin kitab Raudhah ujar Sidin yang ujar Imam Nawawi pendapat yang kuat itu adalah memadakan Lailatul Qadar itu berpindah-pindah malamnya, berpindah-pindah. Dan tersebut di dalam Hasyiah Fathul Wahhab. Maka jika ini pulang di dalam kitab Hasyiah Fathul Wahhab pulang, maka jika awal puasa pada hari Senin, maka yaitu malam 21. Bila Senin malam 21, sama lawan di atas tadi lah. Sama lah. Senin malam 21
Sini 29. Dan jika awal puasa pada hari Selasa atau Jumat, maka yaitu malam 27. Bila Selasa dan Jumat malam 27. Dan jika awal puasa pada hari Kamis, maka yaitu malam 25. Dan jika awal puasa pada hari Sabtu, maka yaitu malam 23. Maka malam Lailatul Qadarnya. Kata Abul Hasan, dan pada masa sampai aku akan tahun lagi-lagi tiada luput akan daku malam Lailatul Qadar dengan ini kaidah. Ujar Abul Hasan, di sini aku ya kan, ketika sampai bulan Ramadan, nah lagi-lagi sih aku kada keluputan malam Lailatul Qadar pas menurut rumus nang ada nih, nah, pas ya. Yang tersebut telah berkata Imam Barmawi dan Qalyubi yang indah. Imam Barmawi dan Imam Qalyubi indah. Dan maka apabila dalam malam Lailatul Qadar menyuruh Allah Ta'ala kan Allah alam bisawab. Kita baca sebelah sedikit. Nah, jadi intinya apa? Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan Tuhan. Rahasianya untuk apa? Rahasianya supaya kita berjaga beradaan. Apabila membilangnya menjaga ya kan. Dana yang kita sampai ke ada kita ini kan masih yang gaji-gajinya ya lah, gaji-gajinya banyak barang yang mudah-mudahan ada masanya kan sampai ke genap-genapnya sembahyang dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pada menyatakan ijtihad pada barang yang serupa daripada air atau tanah yang suci menyucikan dengan yang tanah najis. Nah ini pasal menjelaskan tentang bahwa kita disuruh berijtihad. Berijtihad itu apa bahasa kita itu? Mencari dengan teliti ya kan, berijtihad itu. Kita mencari dengan teliti apabila kita ini menemui dua yang meragukan lawan kita. Antara banyu, ini banyu ini suci mensucikan, nah ada sebuting banyu ini suci kada mensucikan, tapi kita ingat lagi yang mana yang kita disuruh berijtihad. Itu di dalam Islam kita dianjurkan untuk berijtihad. Artinya kita itu disuruh jangan bebarang, memutuskan perkara itu jangan bebarang. Tadi suruh diitih dulu, jakanya melihat gawian-gawian itu jangan langsung tabuk, jangan selidiki dulu, pas kada, bila pas oke. Sama nih tradisi biasanya ada kita ya Pak. Bila malam Lailatul Qadar atau malam akhir bulan Ramadan ya Pak, baandak lampu lawan apa tuh? Ember di muka rumah ya. Kita kuning apa aja? Supaya Lailatul Qadarnya kada sasar katanya bijalan. Itu bahal benar kalau malam itu kita disuruh apa jadi kita disuruh ijtihad ya kan, biji itu sungguh-sungguh kita selidiki dulu bujur kada nih, jangan langsung tabuk atau tanah ini tanah ini mensucikan, nah ada tanah nampak karena najis tapi nang aja tadi ingatan, nah kita disuruh berijtihad atau dengan yang mustamal atau barang sebagainya. Bermula apabila serupa apa? Idza ja'akum naba'un apa? Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila kita nih mendengar kabar apakah kabarnya, kita disuruh Tuhan apa? Fatabayyanu, selidiki dulu ya Pak, karena Tuhan maulah kita, Tuhan nih maulahkan lawan kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Jangan sampai kita melihat kurang menurut apa yang kita dengar, jangan, karena tugasnya masing-masing ada sudah. Mata ini tugasnya untuk melihat, telinga tugasnya untuk mendengar. Jangan kita menilai orang menurut pendengaran, jangan selama kita kada melihat baik itu berarti orang itu ya.
Bermula apabila serupa atas seorang air atau tanah yang suci menyucikan dengan yang kena najis atau dengan yang mustamal, maka hendaklah ia ijtihad, yakni mengusahakan bicaranya. Bicaranya itu menyelidiki ya kan, dan periksanya dengan sehabis-habis bicara dan periksa. Selidiki bujur-bujur dulu mana pada menentukan yang suci dengan alamat yang membedakan antara yang suci dan yang kena najis. Maka mana yang suci pada gonnya, pada sangkaannya, hendaklah dipakainya akan dia. Maka nang pada saat kita nang asa suci menyucikan, itu nang kita pakai soal. Itu barang. Adakah ijtihad pada yang demikian itu wajib iya atasnya atau harus iya baginya? Ijtihadnya apa hukumnya? Wajibkah haruskah? Jawab, maka jika tiada kuasa ia atas menghasilkan yang suci menyucikan dengan yakin, maka ijtihad itu wajib atasnya. Sama ada waktu itu lagi luas atau sudah picik. Picik itu apa? Sempit. Dan jika kuasa ia atas menghasilkan yang suci dengan yakin, seperti adalah ia di tepi sungai atau sampai air itu dua kulah dicampurkan keduanya dengan tiada berubah, maka ijtihad itu harus baginya, karena berpaling kepada memakai yang didonkannya serta didapat yang diyakinkannya. Itu harus dua atas kaul yang utama. Jadi misalnya lah banyu ini banyu ini 2 buting nih, sebuting ini suci, sebuting ini aja nang rasanya karena najis nih, tapi nang mana ya dia, nang mana diingatan, yang mana kadingatan ya kan. Nah maka wajib lawan kita beijtihad. Selidiki bujur-bujur, ingat-ingatakan bujur-bujur nang mana ya. Nah, bila timbul kita rasa ngini pangna, nah itu nang kita pakai. Ya kan? Itu kita pakai. Ini bila kada kawa diulah yakin. Tapi bila kawa diulah yakin dengan cara kayak apa caranya, bisa member nih bingung nih, nang mana nih ngajar, nang suci menyucikan tadi nang mana ya? Karena ini embernya 2, ya kan? Embernya 2, balik sebutingnya, tertinggal sebuting lagi ya kan? Nah yakin sudah berarti sebuting lagi, itu lagi berarti. Atau ember tadi ini apa? Ini 2 buting ember nih. Nang mana tadi suci menyucikan, kita gabung aja, so, kita gabung. Ya, sampai misalkan 2 pula berubah kada, suci ya sudah. Atau ini ember nih 2 buting ember nih, sebuting suci menyucikan, sebuting kada, tapi kita ingat lagi ya kan. Kayak apa caranya ambil nang yakin, kayak apa cara meyakinkannya, harus dipakai dua-duanya. Ada banyak aja lagi baju nang lain. Nah itu adalah itu tuh. Bila orang mengatakan ambil nang yakin. Karena bahwasanya setengah daripada sahabat sallallahu adalah ia memakai akan tonnya yang hasil daripada mendengar pada sesamanya sahabat. Itu samanya itu maksudnya sesamanya, tapi jujur aja tulisannya samanya, maksudnya aja sesamanya sahabat, serta kuasa atas yang diyakinkannya dengan mendengar atau mendengar daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang demikian itu bersalahan dengan hukum kiblat. Maka tiada harus berpaling kepada ijtihad pada menentukan dia serta atas yakin dengan musyahadah umpamanya. Nah ini beda lawan kita. Kalau masalah banyu ini kita nih kawam ambil yang yakin. Bani ember 2 buting lah, sebuting nih ada nang najis, sebuting nang kada nih. Kita nih pada kawam ambil yang yakin dengan cara apa? Kalau bisa kita pakai ini bodoh ke lain kan ambil nang yakin ya kan? Ini kita kau aja mengambil yang yakin, tetapi bila kita karasi untuk ijtihad yang 2, ada apa? Nah, ini kan bila kita beijtihad dari nang 2, timbulnya adalah uang, bukan yakin, ya kan? Tapi bila kita bodoh ke lain, yakin suci. Nah ini memakai yang 2 ini menimbulkan don, sangkaan nih, memakai yang yakin, ya kan? Ini bila kita kau aja tuh memakai yang yakin, atau kita hendak memakai beijtihad daripada nang 2 nih. Kalau masalah banyu boleh aja hendak pakai yang ini kan, atau hendak pakai nang yakin kah ada apa. Tapi kalau masalah kiblat ini nyatana kiblat tuh jakanya keluar pada rumah sedikit nih melihat situ kiblatnya. Ada aja ulun memakai kompas saja di dalam rumah, ada bener nih
Kenapa? Karena kita kaum memakai nang yakin, wajib pakai nang yakin. Misalnya kiblatnya di situ nih, di luar rumah nih. Misal kiblatnya di luar rumah. Jadi jar kita ya lah. Ada jar ulun bijtihad dia di dalam rumah dengan menggunakan kompas ulun bijtihad. Kalau masalah kiblat kada boleh. Kenapa? Karena ada yang yakin. Tapi kalau masalah banyu ya lah. Ini yang yakin ada, tapi kita hendak mengarasing ini sayang kita terbuang. Kita bijtihad kalau nang doang ini boleh memakainya. Meskipun ugam aja yang lahir daripada ijtihad kita ya kan. Nah, soal apabila harus bagi seorang ijtihad pada dua ayat yang serupa itu, maka adakah harus bagi memakai salah satu daripada Allah alam bisawab. Banyak-banyak minta ampun, minta halal dunia akhirat. Alamana wa bi syekhuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin wa zidna ilma ya arhamar rahimin wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya